ada sebuah bangunan tua di pinggiran kota Wonosari. Dari luar, tampak seperti rumah sakit yang belum selesai dibangun. Catnya pudar, jendela tanpa kaca, dan papan nama di gerbangnya sudah nyaris lepas. Bertuliskan Samar, Rumah Sakit Jiwa Daerah Wonosari. Pembangunan rumah sakit itu berhenti tahun ke-1998. Alasannya tidak jelas, tapi warga sekitar tahu satu hal. Setiap pekerja yang ikut membangun lantai 3 tidak pernah kembali sama lagi. Ada yang tiba-tiba bisu, ada yang hilang, ada yang ditemukan mengigau di sawah. Mengulang satu kalimat, lorong ketiga. Lorong ketiga. Sejak itu, gedung itu dibiarkan kosong. Namun warga masih sering melihat lampu menyala di lantai atas. Meski listrik sudah diputus sejak lama. 20 tahun kemudian, 4 mahasiswa jurnalistik datang ke sana. Mereka ingin membuat dokumenter bertema urban legend kota yang terlupakan. Tujuan mereka membuktikan apakah lorong ketiga benar-benar ada atau hanya cerita kampung yang berkembang tanpa dasar. Mereka adalah Reno, kameramen dan skeptis sejati. Lia, percaya hal gaib tapi berani. Gilang, pemimpin tim, idealis dan logis. Naya, editor video, penakut tapi paling peka. Malam itu mereka datang pukul 11 lewat sedikit. Mereka membawa kamera DSL, alat perekam suara, lampu senter, dan drone kecil. Udara malam dingin dan lembab. Angin meniup dedaunan kering yang menutupi halaman depan rumah sakit. Gerbangnya berkarat, mengeluarkan suara panjang saat dibuka. Gue gak suka tempat kayak gini, gumam Naya. Tenang aja, cuma bangunan kosong, palingan tikus, sahut Reno. Begitu masuk, hawa di dalam gedung langsung berubah. Udara terasa lebih dingin, seperti baru keluar dari kulkas. Senter mereka memantul di dinding berlumut dan plesteran yang mengelupas. Di lantai berserakan pecahan kaca dan sisa berkas medis. Lia memungut satu map kotor di lantai. Tulisan di depannya hampir hilang, tapi masih terbaca samar. Pasien 031, observasi kepribadian ganda, status tidak stabil. Gilang menatap heran. Rumah sakit ini gak pernah buka kan? Kok udah ada data pasien? Sebelum sempat menjawab, alat perekam Naya mengeluarkan suara lirih perempuan. Bukan dari mereka. Jangan ke lorong ketiga. Lorong ketiga buka jam 1. Suara itu berat, serak, seperti datang dari seseorang yang tenggorokannya rusak. Mereka semua membeku. Itu rekaman dari siapa? Tanya Lia. Aku baru nyalain barusan, jawab Naya pelan. Waktu menunjukkan jam 0:52 di lantai 3. Mereka menemukan dinding yang aneh, seperti tembok yang ditambal dengan beton baru. Padahal seluruh gedung sudah lapuk. Di atasnya ada bekas paku, seperti papan nama yang dicopot paksa. Mungkin ini bekas lorong ketiga itu, kata Gilang. Reno tertawa sinis. Atau cuma ruangan yang belum jadi kali.
Tapi kemudian jam di pergelangan tangan Reno berubah sendiri menjadi pukul 1. Dan tepat saat itu mereka mendengar bunyi pintu terbuka perlahan. Dari balik tembok itu beton retak. Sedikit demi sedikit cahaya redup muncul dari celah retakan. Seperti ada lampu kuning di baliknya. Lalu pintu logam tua muncul di tengah tembok, lengkap dengan tulisan berkarat. Lorong ketiga, unit rehabilitasi khusus. Lia berbisik pelan. Tuh, katanya cuma mitos, Ren. Pintu itu terbuka dengan suara seperti logam berkarat. Udara dingin menyusup keluar, membuat napas mereka berembun. Lorong di baliknya panjang, sangat panjang. Padahal secara arsitektur, ruangan di belakang dinding itu seharusnya cuma beberapa meter. Lampu neon dilenggit-lenggit, berkedip-kedip, memantulkan cahaya kehijauan ke dinding lembab. Mereka berjalan pelan, suara langkah mereka menggema. Tapi ada gema lain yang datang setengah detik lebih lambat, seperti ada yang mengikuti. Reno menyorotkan kamera night vision dalam mode infra merah. Terlihat beanggan-beanggan samar berdiri di sepanjang lorong, menunduk diam. Namun ketika dilihat langsung dengan mata, lorong itu kosong. Stop bercanda. Siapa di ujung sana? Teriak Gilang. Tak ada jawaban. Lia maju perlahan. Di sisi kanan ada ruangan kecil berlabel kamar 031. Di dalamnya ada ranjang logam dengan selimut putih kotor. Selimut itu bergerak pelan, seperti seseorang bernafas di bawahnya. Permisi. Tidak ada respon, tapi tangan pucat tiba-tiba keluar dari bawah selimut, mencengkeram pergelangan Lia dengan kuat. Dia menjerit keras. Reno menariknya, tapi selimut itu terangkat dan di bawahnya tidak ada tubuh. Hanya bekas tubuh manusia di atas kasur, tercetak hitam seperti terbakar dari dalam. Mereka berlari keluar kamar, tapi lorong itu berubah bentuk. Setiap arah yang mereka ambil membawa mereka kembali ke pintu dengan nomor yang sama, 031. Tidak peduli berapa kali mereka belok, ujungnya selalu sama. Gilang mencoba menandai dinding dengan spidol, tapi setiap ia menulis, tinta itu langsung lenyap, seolah diserap oleh tembok. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki banyak orang, ritmis, teratur. Dan di antara langkah itu, suara perempuan tadi muncul lagi. Yang masuk harus ganti. Reno mengangkat kameranya, tapi layar LCD-nya menampilkan mereka sendiri. Versi lain dari mereka sedang berjalan mundur, seperti cermin dari masa lalu. Namun versi di layar tidak sama persis. Reno di layar sedang tersenyum, padahal Reno nyata sedang ketakutan. Udah siap ganti shift kan? Suara dari layar berbicara sendiri. Tiba-tiba semua lampu padam. Kegelapan sempurna dari arah belakang. Suara roda berangkar bergesekan dengan lantai. Pelan tapi makin dekat. Reno menyorotkan senter kecil dan tepat di depan mereka sebuah berangkar logam tua berhenti. Di atasnya tubuh seseorang tertutup kain putih. Naya berbisik lirih. Reno,
Itu bajumu. Panik, Gilang menggiring semuanya ke arah pintu keluar lorong. Tapi pintu itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya dinding polos. Lia menangis. Kita nggak bisa keluar. Reno menendang dinding sekuat tenaga. Lantai bergetar. Lampu berkedip. Dan dari balik dinding terdengar suara napas banyak orang. Cepat, berat, seperti orang kelelahan. Lorong ketiga buka hanya untuk yang belum selesai. Dinding itu mulai merekah, menampakkan ratusan tangan kurus menembus keluar, mencakar udara, menarik siapapun yang terlalu dekat. Gilang menjerit sambil memegang alat perekam suara, berteriak sekuat tenaga. Tutup pintunya, tutup lorongnya, dan tiba-tiba semuanya hening. 3 hari kemudian, warga menemukan kamera rusak di halaman rumah sakit. Di dalamnya hanya tersisa satu file berdurasi 14 menit 58 detik. Seluruh video berisi rekaman lorong yang terus memanjang tanpa akhir. Tak ada manusia terlihat, namun di menit ke-1, 4:56, terdengar suara seseorang berkata pelan, "Kita udah keluar, tapi lorongnya ikut pulang." Hingga kini, rumah sakit itu masih berdiri. Kalau kamu berjalan di dekatnya saat jam 1 pagi, kadang terdengar roda berangkar yang berdecit pelan di balik tembok retak itu. Dan kalau kamu perhatikan jendela lantai 3, kadang ada 4 bayangan berdiri di balik kaca, masing-masing menatap ke arah kamera yang tak lagi menyala.